Jua, Horas menjua-jua. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan. Akan kami rangkum bersama saya, Rismawati Dolok Saribu, Kepala UPT Puskesmas Kentara. Inilah Pemkab Dairi Sepekan edisi minggu pertama Maret 2022. Informasi pertama, Kabupaten Dairi bersama 21 kabupaten kota di Sumatera Utara kembali berstatus PPKM level 3. Bupati Edi Bruto meminta agar operasi justisi makin digencarkan. Bupati Edi Bruto mengatakan status PPKM level 3 tersebut terbit pasca keluarnya surat dari Mendagri. Hal itu ia kemukakan saat menggelar operasi keselamatan Toba 2022 di Mapolres Dairi, Selasa 1 Maret 2022. Status itu tidak terlepas dari banyaknya jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Dairi, juga disiplin prokes yang mulai kendor. Beberapa kecamatan di Dairi yang tingkat penyebaran COVID-19-nya tinggi, yakni Kota Sidikalang dan Sumbul. Untuk menekan penyebaran COVID-19 itu, Bupati akan menerbitkan instruksi Bupati tentang perkembangan COVID-19 di Dairi. Bupati berpesan untuk selalu bergandengan tangan untuk menurunkan COVID-19 ini. Dalam apel pasukan operasi keselamatan Toba 2022, turut hadir Dandim 0206 Dairi, Letkol Arhanud Ridwan Setiawan SIP, Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman, Kasat Pol PP Juni Hardi Siregar, mewakili Kajari Dairi Victor Situmorang, Kepala Dinas Perhubungan P. Sihombing, dan Subdenpom Kapten CPM Mai Henry Canyagi. Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Ate Brutu menjadi pembicara dalam kegiatan webinar sosialisasi Universitas Pertahanan atau UHAN Republik Indonesia pada Rabu 2 Maret 2022 di ruang rapat Bupati. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dairi dengan Universitas Pertahanan RI yang sebelumnya telah melakukan penandatangan MOU Januari lalu di Jakarta. Dalam webinar tersebut, Bupati mengatakan bahwa di tengah transformasi digital, kehidupan informasi dari belahan dunia manapun akan bisa dinikmati oleh siapapun, bahkan dalam bentuk video secara real time, sehingga dengan terbukanya informasi, filosofi, dan keyakinan-keyakinan lain bisa masuk dengan cepat dan mudah ke dalam diri kita masing-masing. Sosialisasi ini diisi oleh pemateri dari UNHAN RI seperti Kepala Biro Akademi Kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Pertama TNI Dr. Insinyur I. Nengah Putra, dan dimoderatori oleh Kolonel Dr. Doktrandus Suito MSI. Pada Rabu 2 Maret 2022, Bupati Edi Brutu melantik pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, Budianta Pinem dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi. Dalam pelantikan tersebut, Bupati mengatakan revitalisasi dan mutasi dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah hal yang biasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Bupati Edi Brutu melantik Budianta Pinem menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi bersama pejabat di lingkungan lain di pemerintah Kabupaten Dairi. Kepada Sekretaris Daerah yang dilantik, Bupati berpesan untuk merangkul seluruh pimpinan OPD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Harus inovatif, jangan hanya menonton sehingga dapat lebih mudah mencapai visi dan misi yang telah pemerintah rencanakan. Kepada pejabat administrator yang memimpin wilayah teritorial seperti camat, Bupati berpesan agar segera bekerja, cepat pahami dan identifikasi tugas-tugas dari pimpinan camat sebelumnya, serta jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Selain melantik pejabat administrator, Bupati Dairi juga melantik kepala sekolah. Informasi selanjutnya, Bupati Edi Brutu temui manajemen Bank Sumut pada Jumat 4 Maret 2022. Kepada manajemen Bank Sumut, Edi Brutu selaku Bupati Dairi meminta pelaku usaha diberi modal serta pendampingan. Komitmen Bupati Dr. Edi Keleng Ate Brutu dalam menindaklanjuti program Presiden Jokowi tentang sistem e-katalog yang akan diresmikan bulan Maret ini tak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan dengan koordinasi dengan Direksi PT Bank Sumut untuk ikut bersama-sama dengan Pemkab Dairi
untuk memberikan pendampingan kepada ribuan pelaku usaha aktif di Kabupaten Dairi. Tak hanya pendampingan, Edi Brutu juga meminta PT Bank Sumut memberikan bantuan modal atau kredit kepada pelaku usaha yang ada di Dairi. Edi berharap dari pertemuan ini UMKM di Kabupaten Dairi akan naik kelas sehingga pelaku usaha bisa memasarkan produk unggulan seperti kopi, tenun ulos, coklat, dan produk lain melalui e-katalog. Kita beralih ke informasi kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang mempersiapkan pelayanan maksimal guna menangani pasien COVID-19. Fasilitas pendukung seperti oksigen generator hingga bantuan ruangan isolasi kini sudah tersedia. Tingginya lonjakan terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Dairi akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sidikalang telah mempersiapkan pelayanan untuk penanganan COVID-19. Direktur RSUD Sidikalang, Dr. Pesalamen Saragih mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan 2 ruangan isolasi sementara di IGD sebelum pasien diputuskan dirawat atau diisolasi mandiri. Pesalamen Saragih mengatakan 26 orang petugas di ruangan isolasi akan disiagakan sesuai jadwal dan selalu siap melayani. Disebutkan Pesalamen, saat ini di RSUD Sidikalang telah tersedia obat-obatan penanganan COVID-19 untuk 500 orang pasien. Sedangkan untuk APD, petugas dengan estimasi cukup untuk 4 bulan ke depan. Ditambahkan ruangan operasi bertekanan negatif akan segera dipergunakan untuk pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19 sehingga dapat mengurangi jumlah pasien rujukan. Mengawali tahun anggaran 2022, Pemkab Dairi dengan lebih cepat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Undauditis tahun anggaran 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara, Jumat 4 Maret 2022. Bupati Dairi bersama Sekretaris Daerah dan Kepala BKAD menyerahkan LKPD tahun anggaran 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara. Tahun ini penyerahan LKPD Pemkab Dairi dilakukan lebih awal dan lebih cepat sebagai komitmen dalam mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 di mana keuangan daerah disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain itu, hal ini dilakukan juga sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Dairi dalam memperbaiki laporan keuangan yang tertib administrasi. Sementara Kepala BPK Sumut, Eidu Oktain Panjaitan, mengapresiasi sistem pelaporan LKPD Pemkab Dairi yang lebih cepat. Menurut Eidu, dengan cepatnya laporan ini, Pemkab Dairi telah menunjukkan komitmen untuk mendukung kinerja BPK. Kita berharap Kabupaten Dairi akan mendapatkan predikat WTP ke-8 kalinya secara berturut-turut untuk tahun ini. Berikutnya, informasi dunia pendidikan. Bupati Dairi, Edi Brutu tampil menjadi pembicara dalam webinar bersama Yayasan Dairi Saroha atau YADAS yang diikuti oleh pelajar kelas 12 SMA Negeri 1 Parongil dan SMA Negeri 1 Si460 Hilir Sabtu 5 Maret 2022. Webinar kedua merupakan salah satu langkah dalam mempersiapkan generasi milenial menjadi generasi emas sebagai sumber kemenangan bagi bangsa. Yayasan Dairi Saroha atau YADAS kembali melakukan webinar motivasi kepada pelajar kelas 12 SMA Negeri 1 Parongil dan SMA Negeri 1 Si460 Hilir. Webinar tersebut dilakukan secara virtual melalui Zoom yang dihadiri oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng A.T. Brutu yang juga didaulat menjadi keynote speaker. Dalam motivasinya, Bupati mengatakan setiap zaman selalu memberikan peluang untuk menjadi pemimpin secara lebih terbuka. Dikatakan, era digitalisasi saat ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadir motivator dalam webinar ini diantaranya Liston Syahaan, asal Parongil, bekerja sebagai Vice Presiden Bank CMB Niaga, Jakarta. Hussein Manalu, dosen di Jakarta. Palti Sitorus, dosen di Universitas Telkom Bandung. Johannes Lijanto, Poltak Lumban Tobing, Valen Simamora, Dina Manalu, dan penerima beasiswa YADAS. Sebagai informasi, program dan kegiatan YADAS sudah sampai hingga ke luar negeri. Salah satu program dari YADAS adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak Dairi yang berprestasi.
Ulos, kain tenun yang biasa jadi busana khas masyarakat Batak, disulap oleh industri kecil menengah Perbunga Rintua menjadi tas dengan harga yang meroket. Tak hanya tas, Perbunga Rintua juga membuat masker dan baju dari bahan ulos dengan bahan utama ulos tenun khas Silahi Sabungan. Selain berbahan ulos, bahan tas juga dikombinasikan dengan kulit sapi. Tak heran, harga yang tinggi akan sebanding dengan pilihan bahan yang digunakan karena berkualitas tinggi. IKM Perbunga Rintua yang dirintis oleh Vera Eviana Sinaga yang berada di Jalan Sulang Siliman nomor 35 Sidikalang ini menjadi karya bernilai jual tinggi. Produk ini juga salah satu usaha untuk melestarikan budaya Indonesia. Saya, Rismawati Dolok Saribu, beserta seluruh tim yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pemkab Dairi Sepekan edisi berikutnya. Mari tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan cara melakukan 5M. Jua-jua, horas, menjua-jua.